الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan saleha? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masih di pelajaran yang ke-11 ya, Nabi Sulaiman. Hari ini insya Allah akan kita lanjutkan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis pada halaman 54. Nah, di kisah ini ada burung hudhud, kemudian Ratu Balkis ya, kemudian kisah tentang kemampuan bangsa jin ya. Kemudian terakhir kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajarannya, Pak Guru mau melihat dulu, mau bertanya dulu anak-anakku yang di rumah, apakah sudah siap? Apakah sudah menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu? Ya, pakaiannya yang perempuan sudah menutup aurat belum? Yang laki-laki sudah berpakaian yang rapi, menggunakan peci. Jika sudah siap dengan adab-adabnya, insya Allah akan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang saleh dan saleha ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berupa kenabian, kemudian mewarisi ilmu dan kerajaan ayahnya. Bahkan Allah yang Maha Pemurah memberikan tambahan baginya kerajaan yang besar yang belum pernah dimiliki oleh siapapun ya, sebelum atau sesudahnya. Nah, salah satu dari anugerah tersebut ya tentang kisahnya burung hudhud, anak-anakku. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memeriksa pasukan-pasukannya. Maka sampailah beliau di kelompok pasukan burung. Namun beliau tidak mendapati burung hudhud. Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa aku tidak mendapati hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Ya, kata Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengancam burung hudhud, anak-anakku, karena burung hudhud telah menyelisih perintah Nabi Sulaiman, yaitu tidak berada dalam pasukan. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika dia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Begitu kata Nabi Sulaiman. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Syaitan itu selalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk untuk menyembah kepada Allah." Anak-anakku, demikianlah yang dikatakan oleh burung hudhud. Setelah mendengar penjelasan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman berkata,
Akan kami lihat, apa kamu benar ataukah kamu termasuk makhluk yang berdusta, kata Nabi Sulaiman. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hewan-hewan itu mengenal Tuhan yang menciptakannya, yang memberinya dan mengatur rezeki kepada mereka, ya, di mana mereka juga selalu bertasbih dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya ini juga menunjukkan bahwasanya binatang itu memiliki ketulusan, memiliki keikhlasan dalam bertauhid, dalam beribadah kepada Allah. Contohnya adalah seekor burung hudhud yang membenci perbuatan orang-orang yang berbuat kemungkaran, yaitu perbuatan syirik, ya. Ya, apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di halaman 54 ya. Dengan diawali basmalah, Nabi Sulaiman alaihi salam menulis surat kepada Ratu Balqis, ya, agar mereka tidak lagi menyembah matahari, melainkan hanya menyembah Allah. Bila ini tidak ditaati, maka Nabi Sulaiman akan memerangi mereka. Nah, mendapatkan surat tersebut, ya, singkat cerita, Ratu Balqis datang menghadap Nabi Sulaiman. Sebelum menghadap, Nabi Sulaiman sudah memindahkan singgasana Ratu Balqis di hadapan singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika itu Nabi Sulaiman mendengar kabar bahwasanya Ratu Balqis akan datang menghadap Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada bangsa jin. Ya, Nabi Sulaiman berkata, siapa yang dapat memindahkan istana Balqis ke hadapanku ini? Kemudian menunjuk salah satu jin, saya akan pindahkan singgasana Ratu Balqis ke hadapanmu dalam sebelum kamu duduk atau sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Ya, kemudian ada lagi yang jin yang lain menunjuk kepada Nabi Sulaiman, saya sebelum engkau berkedip sudah saya pindahkan istana itu ke sini, kata jin yang satunya. Masya Allah, ini luar biasa ya, kekuatan jin ini sangat luar biasa, subhanallah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, singgasana Ratu Balqis telah pindah, ya. Maka Ratu Balqis menyadari akan kekuasaan Allah ketika itu, ya. Kemudian betapa megahnya istana Nabi Sulaiman. Kemudian akhirnya Ratu Balqis menerima ajakan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah saja. Nah, singkat cerita lagi nih, anak-anakku, Ratu Balqis akhirnya menjadi istri Nabi Sulaiman. Masya Allah ya. Ini kisah singkatnya ya anak-anakku. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan di halaman yang ke-55, ya. Bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, ya, pada hari yang telah ditetapkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sholat sambil berdiri dengan berpegangan pada tongkatnya. Malaikat maut datang mencabut ruh suci Nabi Sulaiman, dan beliau pun wafat dalam keadaan masih berdiri. Anak-anakku, seperti biasanya ya, jin-jin melaksanakan pekerjaan membangun Baitul Maqdis. Mereka bekerja sambil melihat ke arah Nabi Sulaiman alaihissalam yang menurut mereka masih berdiri dalam sholatnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah sejak tadi meninggal, ya. Nah, hal tersebut berlangsung selama setahun penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, lama-lama tongkat itu rapuh dan jasad Nabi Sulaiman tersungkur.
Nah, barulah ketika itu bangsa jin menyadari ternyata Nabi Sulaiman telah lama wafat. Masya Allah. Ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya, dari pelajaran-pelajaran yang telah kita simak tadi. Nah, sekarang terakhir adalah pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman. Ya, pelajarannya yang pertama, kepandaian manusia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia tidak boleh sombong ya, seperti Nabi Sulaiman, cerdas sejak kecil, bisa menyelesaikan masalah, menjadi raja, kekuasaannya Allah beri luas, kemudian dapat memerintahkan bangsa jin dan angin dan dapat bicara dengan binatang ya. Ini tidak membuat Nabi Sulaiman sombong. Kemudian yang kedua, kepandaian harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak boleh untuk perbuatan yang jahat ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, manusia harus senantiasa bersikap adil dan bijak dalam menentukan suatu hal ya. Kemudian yang keempat, kekuasaan yang dimiliki manusia harus dipergunakan untuk membela kepentingan ajaran Allah, insyaallah ya. Kemudian yang kelima, sebagai orang Islam kita wajib membiasakan diri untuk mengawali pekerjaan dengan basmalah, yaitu bismillah, sebagaimana ya Nabi Sulaiman menulis surat yang diawali dengan basmalah kepada Ratu Balqis. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pelajaran yang ke-11. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pasti dari Pak Guru dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.